Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tajawadu fa inna khairuz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Alhamdulillah ala kulli halin wa kulli nikmatin. Allahu akbar. Sahabat Kompas TV Jabar, kembali kita berjumpa dalam program Mutiara Iman. Alhamdulillah di siang hari ini live dari studio Kompas TV Jabar, saya Taufik Hidayat bisa menyapa kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa secercah ilmu bagi kita untuk menguatkan keimanan kita dan juga menjadi amal soleh bekal kita pulang nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam semoga tercurah limpah kepada siapa? Kepada Nabi kita. Nabi yang telah membawa dari kegelapan menuju cahaya. Manusia mulia sepanjang masa yang mudah-mudahan syafaatnya senantiasa kita tunggu dan kita harapkan menyelamatkan hidup kehidupan kita. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kepada para sahabat, keluarga, sahabat tabi'in, orang-orang yang mengikutinya, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang pengikut tabi'in, yang mudah-mudahan kita juga adalah termasuk bagian yang ada di dalamnya. Sahabat Kompas TV Jabar, tema yang berkaitan kita akan bahas adalah kaitan sabar tanpa batas. Ya. Masya Allah ya, kalimat sabar ini kalimat yang sangat akrab di telinga kita gitu. Bahkan setiap hal yang menimpa keburukan itu sabar, sabar gitu ya. Tiba-tiba ada yang mencaci kita juga nyebutnya sabar, Pak gitu. Bahkan kalau ada perceraian sabar, sabar, sabar. Semua orang mengatakan demikian. Kenapa? Ya, karena memang sabarlah yang akan memberikan kebahagiaan hidup kita. Sabar yang akan memberikan keselamatan hidup kita. Sabar juga sesuatu yang akan berbuah manis di akhirnya. Dan tidak ada pahala terbaik surga kecuali hanya diberikan kepada orang-orang yang sabar. Terus apa makna sabar sendiri ya? Sabar dimana as-sobru artinya menahan gitu. Tahan sedikit untuk tidak refleks menjawab, tahan sedikit untuk tidak ngomong sebelum dapat input. Nah, menahan diri itu namanya sabar. Asobaru itu seperti halnya menahan ya sesuatu agar tidak jadi buruk gitu. Ada bangkai, kemudian kita tutup si bangkainya, kita tahan dengan penuh kekuatan ya. Kalau ibu-ibu kenapa ya? Kalau udah beli daging itu langsung bersihin, langsung dicuci, langsung disimpan dalam diplastikin dulu, kemudian di freezer gitu, agar tidak busuk gitu. Nah, sabar itu seperti itu, sebuah sikap di mana kita menahan sesuatu agar tidak terjadi keburukan. Memang ingin marah tapi tahan dulu gitu. Nah, tahan itulah namanya sabar. Jadi sekuat tenaga butuh kekuatan, butuh tenaga, butuh ilmu, sabar itu. Dan memang butuh kelapangan hati. Tapi tidak ada sesuatu yang terbaik surga kecuali salah satunya diberikan kepada orang sabar. In si'ti sabarti walakil jannah. Satu saat dalam Riyadhus Shalihin ini ya, ada seorang yang berpenyakit ayan gitu ya, wanita, meminta kepada Rasul, Rasul, saya kalau sedang penyakitnya muncul, maka saya tidak bisa kontrol diri ya, bahkan mungkin mohon maaf ya, jilbab saya terlepas begitu. Saya minta udah nggak kuat, pengen disembuhin oleh Allah agar ayan saya disembuhkan.
minta kepada Rasul. Tapi kata Rasul jawabannya, in syi'ti sabarti walakal jannah. Kalau kamu sabar maka surga udah pasti milikmu gitu. Tapi berdoa belum tentu diijabah. Maka masalahnya bukan ayan atau pernah satu hari juga sahabat yang buta ingin agar matanya kembali. Kata Rasul bukan bab buta atau tidaknya. Adapun kau tak buta tapi tak sabar sama saja. Maka yang terpenting adalah bagaimana kesabaranlah yang akan menguatkan kita. Sabar dalam beberapa hal. Satu, tentunya ya, yang paling kita sering dengar adalah ketika dalam musibah. Musibah itu sesuatu yang menimpa ya. Baik tiga tahapan ya. Al-ba'sa itu apa? Musibah yang biasa-biasa saja. Labas gitu orang Sunda nyebutnya. Kalau orang Sunda ya, orang Indonesia nyebutnya labas. Labasa maksudnya ya. Tidak apa-apa. Kayak hujan masih gerimis lah, rintik-rintik. Aduh ini baju baru nih. Tapi hujan. Nah, tapi sedikit aja. Namanya labasa. Wadharra itu udah ada kemudaratannya. Hujannya gede nih. Ya Allah, ini mau ceramah contoh ya. Hujan gede. Ngebawa payung, ngebawa jas hujan, kebasahan. Tapi ternyata sih masih basah sedikit lah. Masih ada yang kering-keringan, itu nama kemudaratan. Yang kalau sudah agak berat itu namanya wazulzil. Zulzil itu udah banjir bandang. Seperti Sumatera itu udah zulzil ya. Sudah membuat kita goncang gitu. Nah Rasulullah dan Allah mengisyaratkan kepada kita, sabarlah sampai titik darah terakhir. Waduh, maksudnya apa? Ya ketika zulzil ya, ketika goncangan sudah sangat menimpa. Dan itu dimiliki oleh siapa? Para nabi rasul mulia, para nabi dan rasul mulia. Ketika Ibrahim dipertemukan dengan api yang menyala-nyala di depan mata, saya kira kalau manusia biasa udah kaget. Tapi Rasul Nabi Ibrahim tenang karena dia akan yakin Allah menolongnya. Ketika goncangan datang hingga kalimat-kalimat ya narikuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Ketika Musa di depan Laut Merah ya, di belakang Fir'aun di depan laut, seluruh Bani Israel sudah angkat tangan dan menyalahkan Nabi Musa. Ini gara-gara kamu. Wah ini. Hingga kalimat Nabi Musa mengatakan innallaha ma'i, sesungguhnya Allah bersamaku ya, bukan bersama orang Bani Israel itu. Karena yang solehnya hanya tinggal Nabi Ibrahim saja. Nah, para nabi itu punya kekuatan ketika di akhir-akhir penghujung itu masih tetap ingat kepada Allah gitu. Bahwa ketika mentok juga Allah itu pasti menolong begitu. Maka kalimatnya pukulkan tongkatmu idrib. Dan akhirnya diputuhkan dan akhirnya laut itu terbelah dan Allah memberikan pertolongannya. Ini apa maksudnya sahabat Kompas TV Jabar? Bahwa kita harus sabar sampai ke titik akhir. Ya malam pekat itu kan dari ibadah Isya ya kalau ibarat itu. Jam 7 lah. Sekarang 7.30 ada Isya ya. Nah itu mulai malam ya. Ya mulai ada, kalau malam contoh jadi ujian pertama masih kuat ya. Jam 9 masih kuat. Jam 12 masih kuat. Mulailah biasanya goyah itu di akhir-akhir ya. Setan masuk biasanya ketika kita sedang di akhir. Maka sahabat Kompas TV Jabar, yakinilah seperti halnya para nabi itu, nabi-nabi pemegang keteguhan ya, ulul azm itu, mereka tetap yakin Allah akan menolong. Al-Falaq, membelah. Di gambar yang hitam, di suasana malam yang pekat itu, ketika membelah ada cahaya satu aja ya, seperti kapur yang digoreskan ke papan tulis yang hitam itu kelihatan kapurnya. Nah Al-Falaq itu membelah. Qul a'udzu birabbil falaq, ya Allah, alhamdulillah ada mulai solusi ini cahaya. Mulai fajar menyingsing ya, entah itu fajar sadik, mulai dini hari. Fajar itu artinya mulai tumbuh matahari ya terlihat. Mulai subuh semakin terlihat. Mulai syuruk ya terbit.
Alhamdulillah ya Allah ada solusinya, anak saya dapat beasiswa, suami alhamdulillah kembali bekerja, saya juga ternyata yang sakit disehatkan oleh Allah. Dan terus duha dan terus siang hari. Sebuah kesabaran itu akan manis di akhirnya. Maka apakah bentuk keimanan itu? Ya, bentuk keimanan adalah setengahnya syukur dan setengahnya sabar. Tak boleh kita terus merenungi hidup kita ya, masih terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ketimbang ujian yang Allah ujikan kepada kita. As-sabru, sabarlah dalam musibah. Kemudian sabar yang kedua adalah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ya dalam beribadah, sabar. Ya, wahai orang beriman ya, wa'mur bis-shalah, sabar ketika sholat. Dan jadikan wasta'inu bis-sabri was-shalah, sabar salat itu penolong kita, dan memang berat kecuali hanya orang-orang yang khusyuk. Jadi pertama, kesabaran itu kuat itu ketika ibadah, maka tetap bersabarlah. Dan yang ketiga, yang terakhir barangkali, sabar ketika menolak kemaksiatan, melakukan kejahatan. Dan mudah-mudahan kita bisa dituntun oleh Allah untuk bisa sabar ketika terjerumus dalam dosa, kembali taubat kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Sabar itu benar-benar Berakhir tidak ada tanpa manis. batasnya ya Pak Oh, ya. tanpa batas. Dan hasilnya pasti manis ya Pak Ustadz ya. Tapi Pak Ustadz gini Pak Ustadz, sabar itu kan kadang mudah diucapkan ya Pak. Iya. Tapi implementasinya itu susah Berat. banget. Nah itu gimana Pak Ustadz? Ya memang berat, tapi beratnya di timbangan amal kebaikan. Jadi sabar itu mudah diucapkan, memang mudah, sabarlah gitu. Dan dia akan sabar selama dia meyakini akan ada ujrah ya. Ujrah itu upah atau kebaikan akhirnya gitu. Tiba-tiba ada anak kecil ya, Dek, pijitin, kasih 100.000. Dia akan bertahan sabar itu untuk pijit ya. 100.000 dah, gitu ya. Atau Dek beliin ini, nanti dapat ini, mau itu teh. Hujan juga. Nah kita juga akan diberikan surga. Apa menurut Pak Miftah yang lebih baik dari surga? Ada lagi nggak? Nggak ada Pak. Udah sabarlah kalau begitu. Jadi sabar itu mudah diucapkan dan berat bukan dilakukan, ditimbangan amal kebaikan. Jadi bukan sabar mudah diucapkan berat dilakukan, enggak, mudah. Selama orang sabar itu bisa ngupahan maneh ya. Orang Sunda mah ngupahan maneh teh ya masih ada, tenanglah. Akan Allah berikan yang lebih besar. Selama kita ingat kepada janji jaminan Allah itu akan sabar. Tapi kalau udah yang dipikirkannya lawan sabar, ada satu lagi, aral namanya. Masya Allah. Pak Begitu Ustadz, Pak. ada pertanyaan mungkin Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, mengapa menahan diri agar tidak pamer atau haus pujian atau ujub ya Pak, itu termasuk kategori sabar yang tinggi tingkatannya? Iya, kan tadi salah satu sabar yang kedua, sabar ketika dalam beribadah ya. Nah godaan ibadah itu Pak biasanya ingin dilihat, nah ria atau ujub ya. Kalau ria itu ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, ujub itu mengherani diri. Tuh kan saya baru doa segitu aja udah aman kan, aman. Sesungguhnya itu syirik kecil itu namanya ria. Ya, sombong. Nah makanya bersabar, semua dari Allah. Nah orang sabar itu kan orang yang mengembalikan seluruh permasalahannya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, wa ilaihi nusur, wa ilaihi turja'un, wa ilaihil masir. Sesungguhnya ya kepada Allah kita akan dikembalikan seluruh urusan-urusan kita. Keren pisan, alhamdulillah semua dari Allah. Gimana ini Bung?
ya beristighfarlah, bersabarlah, satu hari juga akan Allah bukakan kembali. Jadi semuanya kebaikan, keburukan dibalikinnya ke Allah. Nah itulah sabar tinggi, itu begitu ya. Ketika kita memang tidak merasa kita tidak apa-apa, tidak ada apanya, kita memang kecil, kita mah zalim, muznibun, berdosa, kita mah lemah doib, kita mah fakir, tak punya apa-apa, kita mah zalun, tersesat, Pak, kita mah tidak tidak ada kuasa. Nah, tapi kita akan kuat ketika kita bersabar dalam ketentuan Allah, dan nanti Allah menguatkan. Maka ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, wahai beriman, sabarlah, kuatkan kesabaranmu. Itu. Pak Ustadz. Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Mana yang lebih mencerminkan sabar tanpa batas? Bertahan dalam diam, tapi hati mendongkol, menggerutu ya Pak. Tapi berbeda misalnya dia langsung meledak hari itu juga, langsung tobat Pak. Lebih baik yang mana Pak? Menanam dongkol berlama-lama atau meledak langsung tobat? Itu Pak Ustadz. Ya jawabannya tetap yang bersabar ya. Saya nggak ada yang baik dua-duanya ya. Bersabar. Sabar itu kan proses aktif Pak, bukan proses pasif. Artinya begini, mohon maaf ya, kalau tiba-tiba ya kata guru saya itu ada yang menampar kepala kiri kita ya, ceprot gitu. Nah sabar itu apa? Ya lihat posisi yang namparnya. Kalau yang namparnya itu tiba-tiba, aduh, saya kira nyamuk ya. Masa ini gede-gede kata Agimah gitu ya. Oh dia mah salah melihat kita seperti nyamuknya, jawaban nampar. Ada nyamuk di kita. Tapi kalau dia udah siap-siap mau nampar yang kiri, maka kita pasang kuda-kuda, keluarkan Cimande Cikole, dan akhirnya kita smackdown ya, kemudian menahan dia melakukan dolim. Nah itu sabar. Sabar itu bukan ini yang kiri kasih yang kanan. Itu mah bukan sabar. Sabar itu merasa aktif. Aduh ya Allah, hari ini terjerumus. Mudah-mudahan satu hari lagi tidak mengikuti arah-arah yang maksiat, melakukan tobat sebagainya. Nah, itu sabar Pak. Jadi kalau kita hari ini bertahan bukan karena Allah ya, tapi ngaguru tuh, gitu ya, bacaan wae. Ya sesungguhnya tidak jadi kuat gitu. Jadi yang sabar itu yang meyakini bukan ngegerutu, tapi meyakini ini akan ada upah selanjutnya gitu, yang Allah berikan gitu ya. Kalau ada yang sakit, baru seminggu kita tengok, kemudian kita kasih uang, kita kasih bingkisan, pasti ngomongnya apa? Ngomong orang sabar itu. Ada apa? Oh, ibu pengajian udah datang. Ibu saya mah nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya batuk ya. Nggak apa-apa saya mah. Oh ini ada bingkisan. Nggak apa-apa. Orang sabar tuh gitu ya ngomongnya. Saya mah nggak apa-apa. Oh sedikit. Ini mahnya sedikit. Besok juga sembuh gitu. Ya ini juga ada uang amplopnya dari ibu-ibu. Aduh semakin ngerepotin. Nah itu tuh orang sabar Pak. Sampai terakhir jadi pengen jadi kayak gitu teh ya. Sakit kayak gitu ditengok, dan nanti ya buat makannya sudah kami sediakan. Wow udah selesai. Tapi kalau udah 2 tahun batuk nggak pernah berhenti, kemudian nggak ada yang nengok, cik pasti nggak bisa ngomong seperti yang pertama tadi itu. Tiba-tiba datang lagi setelah 2 tahun nggak bawa apa-apa gitu. Ibu sehat, udah 2 tahun masih batuk. Sehat gitu. Nah itu tuh ketika ngomong gitu itu ngomong bukan sabar itu. Itu sudah digoda ya Pak? Ada digoda. Itu lagi itu, kok nggak pada mau bakalan? Oh, ke ini lagi. Jadi sabar itu diantaranya juga kuat kepada tekanan pertama ya. Ketika diuji, tahan dulu. Maka kalau mau ambil teh, tahan dulu, jangan langsung dikeluarin. Oh, itu dua. Ternyata ngeprank. Udah ada bonus. Jangan sampai gitu. Masya Allah. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari pemirsa YouTube. Ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, mungkin bisa diceritakan kisah Nabi Muhammad SAW yang paling sabar ketika mendapatkan ujian, Pak Ustadz. Oh, itu adalah ketika Rasul ke Taif tuh. Salah satu ya. Taif itu kan ketika Rasul Amul Husn ke tahun duka, istrinya wafat, paman tercinta wafat. Di Mekah udah tidak kondusif. Wah, udah mau membunuh Rasul semuanya gitu. Ada harapan Taif nih. Tempat yang mudah-mudahan dapat ya jamaah yang mengikuti Rasul gitu. Baru juga sampai berjalan itu Pak, kakinya juga Rasul sudah pecah-pecah ya. Baru sampai di sana ternyata sambutannya tuh dilempar sekuat oleh seluruh bangsa Taif ya, sampai Rasul menahan darahnya, karena kalau darah Rasul netes itu keburukan bagi sebuah negeri ya. Rasul menahan begitu. Sahabat sudah hampir dilempari menahan Rasul. Dan Rasul terpuruk di bawah pohon itu. Seraya mengatakan, du'fan quwwati ya Rasul. Ya Allah, ternyata menyangka bahwa hidayah itu bisa dirubah oleh kita gitu. Ternyata yang memberikan hidayah mah Allah. Ya, aku adukan seluruh penderitaanku hari ini kepadamu ya Allah. Ketidakberdayaan, ketidakkuasaan. Nah, setelah itulah Rasulullah mengakui kelemahan dirinya. Jadi nyangka dulu kalau mungkin dakwah itu karena ada istrinya, karena ada paman yang membantu, karena ada orang-orang. Tapi ketika itu Rasulullah pasrah. Maka ini bulan ini Rajab ya. Akhirnya Rasulullah diganti dengan healing ketemu Allah. Ketemu orang-orang mulia dahulu juga nih. Nabi Ibrahim pernah lebih menderita tapi sukses. Jadi Nabi Muhammad setelah turun dari Isra Mi'raj ya, ketika minal Masjidil Haram Masjidil Aqsa, orang pasti nggak akan percaya, pasti tidak akan percaya semua juga Pak. Lailan setengah malam atau tiba-tiba antara Masjidil Haram Baitul Maqdis aja butuh 3 bulan pakai onta begitu. Rasulullah nggak peduli, biarin. Percaya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Sahabat semakin kararabur, umat Islam ragu-ragu, orang kafir bahagia. Tapi di saat itulah puncak keindahan Islam itu ketika Rasulullah sudah menyerahkan semua kepada Allah. Maka ada Abu Bakar, saya yakin kalau Rasul yang mengatakan jangankan kalau wahyu dulu dari atas ke bawah, kenapa sekarang dari bawah ke atas nggak bisa? Saya yakin setelah itu Islam meledak. Wah, gitu. Wah, kesabaran meledak ya kata Bapak tadi. Masya Allah. Nah, semoga kesabaran itu berbuah manis Pak. Semua nabi-nabi ujungnya manis. Nabi Ayub, Nabi Muhammad, apalagi ya, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang dapat ujian ya, Musa, Isa, dan berakhir dalam kesabaran itu berbuah kemanisan. Masya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz, mangga Pak Ustadz kesimpulan untuk sahabat tanpa batas. Lalu ditutup dengan doa Pak Ustadz. Amin. Sahabat Kompas TV Jabar, bahwasannya sabar itu insya Allah mudah. Sabar itu indah, sabrun jamilun. Sabar itu juga upaya untuk menahan diri kita agar tidak mendapatkan keburukan, kebusukan, tapi kebahagiaan. Sabar juga mudah diucapkan dan besar di amalan, di timbangan amal kebaikan. Sabar akan berbuah surga. Ya. Bahagia bagi siapapun yang bisa dikaruniai kesabaran. Dan kita bermohon semoga Allah mengaruniakan kesabaran kepada kita hari-hari yang kita lalui sampai penutup mata kita, hingga kalimat mengatakan masuklah surga bima sobartum, atas kesabaranmu dahulu di dunia. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulil azmain. Alhamdulillah ya Allah. Nahmaduka hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Ilahana, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa sahabat kerabat kami, dan orang-orang yang telah berbuat kebaikan kepada kami. Ya Allah, silana umurana wa umur walidaina wa umur jamatina wa muassasina hadha. Ya Allah, iz'alna minal muttaqin al abror wa la taj'alna minal mufsidin al asrar. Jadikan kepada kami orang-orang yang takwa dalam kebaikan, bukan orang-orang yang senantiasa pasar dalam kemungkaran. Ya Allah, karuniakan kesabaran kepada kami, dan kuatkanlah kesabaran kami, dan mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang dimasukkan dalam surga-Mu
atas kesabaran-kesabaran kami menghadapi fitnah dunia, ujian dunia dan akhirat. Hanya kepadamu kami bermohon, ampunkan seluruh dosa kami, dan terimalah seluruh doa-doa kami. Istajib doana, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.